Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan komunitas sastra Lingkar Jenar. Kali ini di Ngopi Rabu Malam ke-122 yang akan membahas buku cerpen Perempuan yang Berhenti Membaca karya Ratna Ayu Budiarti. Sudah ada pemantik di sini, Uyung Nuha, yang akan memberikan perspektif, memberikan semacam telisik mungkin yang paling sederhana, yang paling bisa dilakukan untuk memberikan gambaran terhadap bacaannya mengenai buku ini. Dan buku ini merupakan, selain kumpulan cerpen, juga ada kumpulan cerita mini. Buku setebal 176 halaman ini diterbitkan Oktober 2020 oleh Langgam Pustaka Tasikmalaya. Untuk itu silakan kepada Uyung Nuha memberikan pantikannya. Terima kasih Abang Edeng Syamsul Ma'arif yang sudah memberikan kesempatan pada malam hari ini. Ya, buku berwarna kuning dengan cover perempuan yang dikelilingi dengan lembaran-lembaran kertas karya Hanza Zaneta Rahman, yang tidak lain merupakan putri dari Ratna Ayu Budiarti. Ini berkisah tentang hampir seluruh tokohnya adalah perempuan. Perempuan, dan perempuan. Ada 4 malah tadi. Perempuan 4. Ya, 16 cerpen dan 16 cerminnya itu tokoh utamanya adalah perempuan dengan berbagai latar belakang, kemudian maupun latar belakang pendidikan, sosial, kemudian kebudayaannya gitu. Tokoh yang bermunculan di buku ini itu mewujud sebagai sosok yang tangguh, yang berani, sesekali sedih terhadap keadaan gitu, sesekali juga diteror oleh penderitaan, tetapi kemudian kembali bangkit dan berusaha untuk tetap kuat menjalani kehidupan di cerita ini. Saya ambil contoh seperti tokoh Dia misalnya di cerpen berjudul Cincin Kawin. Dia yang berpacaran dengan Martin, dan dia berharap Martin ini menjadi pelabuhan terakhirnya untuk bisa lanjut ke jenjang pernikahan. Ternyata Martin tidak bisa mewujudkan itu. Di awal-awal dia bahkan terjadi obrolan yang, kamu ya yang ngajak saya nikah gitu. Laki-lakinya berkata seperti itu kepada si perempuan. Bukan saya loh ya yang ngajak menikah, tapi kamu.
kamu yang ngajak menikah saya dengan alasan karena di rumahnya orang tua dia itu selalu bertengkar. Ibu dan bapaknya itu selalu bertengkar. Pertengkaran yang bisa jadi sudah sangat sering terjadi hanya karena hal-hal sepele. Ibu dia marah kepada ayahnya itu lantaran ayahnya hobi sekali mengurusi burung ya. Ada dua kebiasaan burung ini sering ada 2 kali ya disebut di dalam cerpennya. Jadi si laki-laki itu di dalam sebuah hubungan rumah tangga itu gemar sekali memelihara burung. Nah, si istrinya komplain, kemudian ditimpali oleh sang suami bahwa perempuan itu hanya cerewet, tidak mengerti apa-apa soal burung, bahwa burung ini akan menjadi investasi gitu, yang kemudian juga nanti akan dinikmati oleh si perempuan itu, dinikmati oleh istrinya maksud saya gitu. Selain mabok burung juga ada kebiasaan buruk lainnya seperti mabuk batu akik gitu misalnya gitu. Kalau misalnya dihubungkan dengan realitas sekarang yang sedang terjadi, mabuk ikan cupang gitu misalnya ya gitu. Jadi itu Janda bolong. janda bolong. Iya. Betul. Kenapa yang bolong-bolong itu digemari? Ya itu. Bagi sudut pandang perempuan, hobi semacam itu tidak menguntungkan, justru hanya menguras finansial, menguras waktu. Bukannya suami bekerja, justru dia suntuk dengan hobinya itu gitu loh. Padahal menurut suaminya hobinya itu nanti suatu saat, suatu ketika akan memberikan cuan gitu. Ya entah kapan gitu kan. Nah, kemudian tokoh Martin ini ternyata jadi setelah menikah dengan dia, tetapi dia hanya memberikan mas kawin mampunya 500.000, sementara harga emasnya 1.200.000. Yang nombok adalah si perempuannya, diahnya nombok gitu. Tapi dia nggak apa-apa, yang penting saya menikah, saya keluar dari rumah, nggak mau ngontrak, mau ngekos, yang penting saya tidak menjadi beban orang tua. Pikir dia kan begitu gitu, karena orang tuanya di rumah itu selalu bertengkar. Yang penting dia keluar rumah aja dulu, bawa saya lah gitu. Ya, Martin yang ragu-ragu itu, Martin yang menurut saya kurang terpaksa menikahi dia itu setelah berumah tangga tidak berjalan seperti keinginan dia gitu, yang misalnya dia berharap bahagia karena mereka saling mencintai gitu, karena cinta aja ternyata nggak cukup gitu. Tidak cinta ya? Tidak cinta. Dia mencintai Martin, Martinnya tidak gitu. Karena bersyarat, ya saya mau menikahin kamu ya, gitu. Tapi kamu loh yang minta, gitu, gitu. Kemudian setelah berumah tangga, Martin marah-marah, sebagaimana perilaku suami yang doyan mabok, sebagaimana perilaku suami yang terpaksa menikahi. Sebagaimana perilaku suami yang terpaksa menikahi. Tapi sebetulnya di sini tuh mereka saling mencintai loh gitu. Merekanya pacaran. Tapi pacaran saling mencintai juga nggak tahu sih ya. Bisa jadi karena kasihan ya, gitu. Kalau ada kalimat keluar dari mulut Martin, kamu loh yang menikah, yang mau menikah, iya. Bukan saya. Dianya tuh ndesok terus tuh perempuannya tuh. Sungguh-sungguh ya. Dia lampiaskan bilang diahnya mandul, kemudian Martinnya akhirnya lari dengan perempuan lain gitu kan, sampai diahnya hamil anak Martin tapi tidak diakui gitu. Nah, ini konflik rumah tangga, beberapa cerpen ada juga konflik rumah tangga seperti Ironi Kereta Api, kemudian
handuk belang ibu tidak ya, Pilbub putaran 2 juga gitu, yang mana laki-lakinya mabuk judi, bukan mabuk judi ini, tim ses gitu loh. Jadi dia mengeluarkan banyak modal dengan harapan nanti dia akan balik gitu modalnya, padahal ngebandarin kecil-kecilan betul. Nah, tetapi di akhir itu iya jadi jaminan, dia istri dan anaknya tuh entah kemana gitu kan ya, gara-gara kalau taruhan juga. Jadi betul, jadi barang taruhan juga. Nggak nyangka kan keluarganya Dadang ini, istri dan anaknya lenyap gitu ketika calon yang digagokannya tidak menang gitu kan. Itu. Nah, kemudian juga ada beberapa cerita yang flashback gitu, kita kembali ke kenangan masa lalu gitu, mengingat hal-hal kecil, romantisme gitu. Misalnya ketika kita punya pacar, putus, ada barang-barang yang dia kasih gitu, misal jam tangan atau apa gitu, tiba-tiba teringat kembali gitu. Iya, tokoh dalam buku ini. Oh ya, kita enggak ya. Atau gue atau saya. Aduh. Iya. Maksudnya pembaca ya gitu. Enggak, bukan kita. Gitu. Kebanyakan orang yang susah move on itu mengalami hal semacam itu gitu. Dia memelihara kenangan masa lalunya gitu, yang manis-manis gitu. Tapi kemudian jika diperhadapkan dengan kenyataan pahit, tidak selamanya pasangannya romantis gitu kan, tidak selamanya pasangannya sweet, pasangannya manis. Ketika tahu perangainya seperti apa, misalnya kekeras kepalaannya, kemudian ya hal-hal yang tidak disangka gitu, dia shock gitu, si perempuan shock. Kok bisa ya seperti itu gitu. Padahal dia kan katanya sayang sama aku gitu. Ya gitu-gitunya ada gitu. Kok begitu ya gitu. Nah, iya. Ini kisah perempuan dengan segala perasaannya yang campur aduk. Belum lagi juga ada sih beberapa cerita yang berkisah tentang mohon maaf, korban pencabulan gitu ya. Bisa dibaca di berita Nirmala gitu. Anak kecil yang cantik kemudian dicabuli oleh tukang es cendol sampai dia trauma, terbawa sampai dewasa, dia tidak ingin menjalin hubungan dengan pria gitu, dengan laki-laki karena takut gitu. Tapi ada ingatan yang sengaja sepertinya diputus gitu. Jadi semasa kecil mengalami hal seperti itu, seiring berjalannya waktu dia bisa seperti seolah-olah biasa saja gitu. Tetapi dia mengalami, dihantui mimpi buruk gitu kan. Bahwa bagaimanapun masa lalunya mengalami tindakan yang tidak patut gitu, perlakuan yang tidak senonoh gitu. Sampai berhubungan dengan laki-laki, yang laki-laki meskipun laki-lakinya itu menerima dia apa adanya gitu, tapi tetap ya menjadi beban mental gitu. Karena sebelum mengenal si laki-laki itu juga dia sudah mengenal laki-laki yang lainnya. Sampai punya anak, tapi anaknya dititipkan ke panti asuhan. Nah, dan si Nirmala itu ternyata anaknya gitu. Berita yang dia baca tuh ternyata itu anaknya gitu. Iya, ini memotret peristiwa yang kerap kali kita baca gitu, misalnya kita ketahui, kita alami gitu. Kita jumpai ya.
bisa kita jumpai, maksudnya itu. Lebih dari itu, lebih dari itu secara keseluruhan yang saya tangkap setelah membaca buku ini, bagaimana kembali lagi kepada kita sebagai perempuan yang kami berdua, ya kami sebagai perempuan misalnya diperhadapkan dengan pertanyaan, kenapa perempuan itu harus tangguh, harus mandiri, harus kuat. Perempuan dan lubang hitam dirinya. Itu seperti memperhadapkan saya sendiri gitu. Sebagai perempuan tuh, saya jika mendapati pertanyaan kenapa perempuan harus mandiri, tangguh, dan kuat, kurang lebih di cerpen ini menceritakan sosok-sosok perempuan yang seperti itu. Pertama, ini soal hati. Ini soal hati. Kalau misalnya dari kitanya tidak terbangun, dari dalam diri sendiri tidak terbangun itu, kesadaran semacam itu, sampai kapanpun tidak akan terjadi. Kemudian, tidak selamanya laki-laki akan hidup mendampingi kita. Itulah kenapa perempuan sebisa mungkin ada ataupun tidak ada laki-laki sama saja bisa gitu, kita melakukan apapun bisa. Kemudian saya pikir berbagi peran antara perempuan dan laki-laki jika memang menghendaki komitmen yang serius gitu, misalnya ya, menghendaki hubungan yang bisa dipertahankan gitu. Karena tidak melulu perempuan itu soal sumur, kasur, dan dapur. Dapur. Iya, itulah pokoknya kasur, dapur, sumur. Iya, tidak hanya berurusan dengan 3 hal itu. Lalu saya pikir kita memang masih PR sih ya. Perlu lebih banyak sosok laki-laki yang mengapresiasi perempuan yang dikasihinya gitu. Iya, tampil gitu loh. Laki-lakinya sendiri tuh menyadari bahwa perempuan yang dikasihinya, yang disayanginya itu ternyata juga bisa melakukan apa yang dia kerjakan gitu. Dia bukan melemahkan laki-laki, tidak gitu, tapi perempuan minta laki-laki untuk mengapresiasi. Butuh banyak laki-laki bercerita tentang perempuan kuat yang dikasihinya. Kesadaran semacam apa ya itu ya? Maksudnya butuh kesadaran aja, bukan dari perempuan yang minta untuk apresiasi saya dong. Iya, enggak gitu. Iya, itu. Jadi kesadaran dari laki-lakinya gitu untuk bukan butuh, tapi laki-laki harus ya menyadari. Gitu ya. Laki-laki harus menyadari ya, perempuannya itu layak diapresiasi. Nah, layak diapresiasi itu. Itu. Ya, karena kalau misalnya ya, saya sering diskusi dengan abang itu. Ini kalau soal karya itu bukan laki-laki perempuan gitu kadang. Kalau soal apapun ini bukan membedakan laki-laki dengan perempuan, sama kok.
laki-laki juga punya otak, perempuan punya otak. Cuma misalnya yang membedakan kan hanya jenis kelamin kan, kadang lemah lembut dan itu kan sikap ya, lemah lembut, perempuan laki-laki lebih tegas gitu misalnya, lebih berani. Padahal bawaan ya. Diajar sejak kecil. Iya, karena perempuan main boneka, laki-laki main pistol gitu kan. Padahal tidak jarang juga laki-laki tuh ternyata bisa menangis gitu. Ya nggak sih? Katanya laki-laki juga bahkan bisa lebih. Jangan ragu. Iya. Iya ya. Ini laki-laki juga bisa menangis. Jangan ditambah. Iya nggak sih? Itu kan ragu. Karena laki-laki juga bisa menangis karena dia juga punya perasaan, juga punya rasa hati. Oke. Ukurannya lebih seperti apa gitu kan? Kadang Bedanya laki-laki tidak menunjukkan, membuat seluruh persoalan didramatisir. Tangis. Tidak didramatisir seperti perempuan ya. Gitu. Itu sih. Sementara itu. Ya kan nih. Oke. Membaca buku Perempuan yang Berhenti Membaca. Gimana sih? Perempuan yang berhenti membaca. Dalam buku ini di pengantarnya RAB juga udah memberikan keterangan bahwa buku ini terinspirasi dari lingkungan sekitarnya dan dirinya gitu. Jadi buku ini berbicara tentang perempuan yang bukan hanya menceritakan perempuan secara kasat mata saja, tetapi juga menceritakan perempuan dengan pikirannya, dengan perasaannya dalam menghadapi berbagai konflik kehidupan. Seperti itu. Nah, di antaranya dalam cerpen Ironi Kereta Api, cerpen pertama di sini. Di sini tuh RAB menyoroti peran kultural yang menempatkan perempuan menjadi perempuan pekerja yang double burden, jadi mempunyai beban yang ganda gitu. Iya kayak truk. Aku ingat pembahasan waktu kuliah. Ya seperti ya nggak juga. Nah, perempuan ini dihadapkan bukan hanya pada persoalan domestik seperti mengurus anak, memasak, dan mengurusi kebutuhan rumah tangga yang lainnya, tetapi juga diperhadapkan pada persoalan ekonomi, sosial, bahkan dia harus memikirkan untuk masalah keuangan keluarganya itu. Seperti itu. Nah, selain itu, di dalam buku ini terdapat beberapa kisah yang sering kita jumpai merupakan hal yang mungkin dianggap remeh-temeh gitu ya, hal yang biasa aja. Tapi di sini dimunculkan seperti yang handuk belang ibu itu, di mana benda bisa mengingatkan seseorang, bisa membuat seseorang menjadi merasa dipeluk oleh pasangannya gitu. Nah, terus yang ketika mendengarkan lagu juga bisa mengingatkan perempuan itu pada kisah tentang seseorang yang dicintai oleh bapaknya itu. Nah, sama yang trauma tadi. Trauma karena pelecehan seksual. Lebih kecil, mungkin contohnya ke diri saya sendiri. Tadi sore hujan itu kan kayak trauma jatuh dari motor. Yang biasanya mungkin bisa 60-70 km per jam jadi 20-40, makanya tadi lama banget nyampe sini. Karena trauma jatuh. Naik skuter. Kalau udah sering jatuh harusnya berpengalaman. Takut mas, Ya, takut dibilangin. licin. Oh udah. Kan jatuh terus. Oh rasanya gitu ya.
Ya cuma segitu sakit. Nggak jadi takut saya. Nah, terus yang terakhir, persoalan yang mendasar yang ingin saya pertanyakan juga tadi, bahwa mampukah perempuan itu memilih secara subjektif apa yang menjadi beban, apa yang menjadi pilihan hidupnya tanpa tercampur, iya itu, terintervensi, tercampur tangani oleh lingkungannya gitu, seperti budaya, keluarganya, atau teman-temannya gitu. Karena perempuan yang pintar, perempuan yang punya pendidikan tinggi, sekarang kan masih dianggap ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, toh nanti juga jadinya ibu rumah tangga. Seperti itu. Masih sering diperolok-olok lah. Udah gitu. Saya mau jawab ini. Oh iya, mau jawab itu. Kalau pertanyaannya mampukah perempuan membebaskan diri dari segala sesuatu itu? Mampu. Jawabannya. Bagaimana caranya? Dia keluar dari lingkungan asalnya, masuk kepada lingkungan baru yang di situ tidak menganut atau meyakini kebiasaan, kepercayaan, norma sebagaimana di tempat asalnya itu. Misalnya ke kota besar, itu kan kehidupan manusia urban. Manusia urban itu hampir tidak memiliki kesepakatan tentang aturan hidup, kecuali mereka meyakini satu sama lain tidak boleh mengganggu, tidak boleh saling mengganggu itu. Dan hidupnya kan di dalam apartemen, mengalienasi diri, dia tidak berada dalam wilayah masyarakat yang bisa setiap saat bertemu, bisa setiap banyak kesempatan untuk berkumpul misalnya, itu sangat bisa. Tetapi kalau dia masih bertahan di tempat asalnya, saya tidak yakin itu akan bisa terjadi gitu, karena sanksi sosial, kemudian kepercayaan agama itu yang akan berhadapan langsung dengan subjek. Itu dalam hal ini perempuan kan yang dimaksud. Subjeknya kalaupun dia nekat misalnya atau rai gedek gitu melawan itu, biarin aja lah apa kata orang gitu. Keluarganya yang bisa tahan, keluarganya yang akan susah gitu. Kalau dia masih berada di lingkungan itu, dia harus keluar. Bisa, banyak kok, banyak yang berhasil karena kebudayaan sudah berbeda. Kalau ingin berbeda, ingin bebas dari kungkungan adat yang seperti itu, ya tinggal keluar dari lingkungan adat itu. Kalau masih di situ, dia harus punya energi yang jauh lebih besar untuk mengatasi sejumlah orang, sejumlah pihak yang bisa sewaktu-waktu menghukumi dirinya. Itu. Kemudian soal cuma satu ya pertanyaannya. Soal bagaimana seorang perempuan mencapai cita-citanya tanpa harus atau dengan sekaligus menghadapi beban hidup, ngurus anak, ngurus rumah tangga, ngurus dapur, ngurus segala sesuatunya tanpa keterlibatan suami atau suami yang tidak bisa diharapkan. Atau kenapa banyak perempuan yang bercita-cita bahagia tetapi setelah menikah berumah tangga ternyata mereka semakin sengsara.
ini dilematis, ini problem umum itulah. Maka akar yang harus kita cari adalah satu, ini tidak bisa tidak ya. Kalau tidak memiliki syaratnya adalah yang paling sederhana adalah kepatuhan dan keyakinan terhadap agama yang dipercayainya. Artinya jalan hidupnya berdasarkan tuntunan agama, itu yang akan membuat seseorang mencapai kebahagiaannya. Ini yang paling cara yang sebenarnya saya juga agak risih menyampaikannya. Tetapi di antara sekian pilihan, jika dia tidak sekolah, si perempuan itu, apa yang bisa dia jadikan pegangan untuk menghadapi hidup? Bisa transformasi nilai dari orang tuanya, nilai-nilai baik dari orang tuanya dia gunakan untuk pegangan. Bisa juga aturan agama, kepercayaannya, syariat dan seterusnya, itu yang akan menjadi tuntunan bagi dia menghadapi segala persoalan. Tapi jika bayangkan atau andaikan agamanya tidak cukup kuat sehingga tidak bisa menjadi pegangan hidupnya, orang tua tidak memberikan transformasi nilai yang cukup baik, apa yang akan dilakukan? Termasuk dia tidak sekolah, kekuatan agamanya juga tidak cukup baik, transformasi nilai dari orang tuanya juga tidak berlangsung dengan semestinya. Apa? Akhirnya terjadilah kekecewaan, ketidaksampaian cita-cita itu ketika misalnya dilalah bertemu dengan laki-laki yang memiliki karakteristik hampir sama. Misalnya dia juga tidak sekolah, keyakinan agamanya juga tidak cukup kuat, nilai dari orang tuanya juga tidak tersampaikan. Jadi dua kemiripan yang bertemu akhirnya double kesengsaraan. Maka kemudian menuntut ilmu adalah fardu ain, wajib bagi setiap, kalau untuk muslim ya dan muslimah gitu. Jadi karena di situ gitu loh. Ya, apapun persoalannya kita butuh ilmu. Harus menggunakan ilmu. Cara orang berilmu menyelesaikan persoalan, memahami, kemudian membaca dan seterusnya, dengan orang yang tidak berilmu itu sangat berbeda. Termasuk misalnya kalau kita melakukan compare gitu loh. Kita yang pernah sekolah mencoba masuk ke dalam situasi, karakter, watak dan latar belakang tokoh yang dituliskan oleh RAB di sini, kita akan kesulitan melakukan proses jangkauan itu. Kokom yang tidak sekolah atau siapa yang tidak sekolah lagi, karena kita yang sekolah, jadi kita tidak bisa menjangkau cara berpikir orang yang tidak sekolah. Tetap diusahakan sekuat mungkin juga, kecuali misalnya kita melakukan proses research ya, proses pendalaman melalui pergaulan dengan tokoh yang memiliki kemiripan karakter, kemiripan watak misalnya. Entah ya, kalau di situ Kokom mungkin di tempat lain bisa Romlah misalnya. Ya, Romlah lah katakan, yang tidak sekolah, yang hampir mirip peristiwa hidupnya. Mungkin kita hanya bisa menjangkau bagaimana perasaan yang berlangsung ya pada jiwa atau pada diri tokoh itu pun juga tidak sebentar kan. Di luar itu kita akan kesulitan. Maka media research itu menjadi penting untuk sampai kepada bisa merasakan pengalaman hidup seseorang.
melalui pergaulan, melalui obrolan, melalui pengamatan secara langsung, secara dekat. Itu. Maka kemudian selalu saja ini yang berlangsung adalah cara orang tidak sekolah memandang orang yang sekolah. Selalu mereka berharap bahwa orang yang sekolah bisa melakukan apapun yang dibayangkan oleh orang yang tidak sekolah. Sementara bagi yang sekolah tidak terima. Dianggapnya ketika sekolah itu mempelajari banyak hal gitu loh. Padahal apa yang dipelajarinya saja belum tentu selesai gitu loh. Apalagi harus menguasai hampir seluruh persoalan. Tetapi sebagai orang yang sekolah, iya, disitulah kemudian ada pertanggungjawaban sosial, pertanggungjawaban akademik lah. Orang yang sekolah harus lebih paham, harus lebih bisa memahami orang yang tidak sekolah. Tuh. Kalau direspon sebagaimana menghadapi orang yang sekolah, ya nggak akan ada ujungnya gitu loh. Nah, kemudian berkait dengan buku perempuan yang berhenti membaca, jadi 16 judul cerpen dan 16 judul cerita mini, saya melihat bahwa penulis meskipun isinya random ya, temanya random, itu berusaha keras untuk menjadikan saat buku ini berisikan hanya perempuan, tokoh utamanya perempuan, meskipun temanya random, tetapi tokohnya adalah perempuan. Itu yang saya anggap sebagai kerja keras yang luar biasa. Itulah. Jarang-jarang seorang penulis, apalagi perempuan, membukukan karya yang isinya perempuan, tokohnya perempuan, tokoh ceritanya perempuan. Itu yang harus kita apresiasi. Kemudian ilustratornya juga perempuan, baik cover maupun isi gitu. Dan ini juga capaian yang langka menurut saya, seorang penulis memberikan kesempatan kepada anaknya untuk terlibat secara langsung dalam proses kreatif ibunya. Gitu. Ini ya, perlu diapresiasi juga, karena Hansa itu seorang pembaca yang baik, terutama pembaca komik. Saya pernah ketemu dan ngobrol dalam keadaan membaca, sedang membawa buku gitu. Meskipun ada sedikit merajuk, dia suka kucing tapi bundanya tidak membolehkan. Main kesini kan, Za. Jadi Kansa main kesini, di sini banyak kucing gitu. Tapi jangan ketahuan bunda. Kita culik ya. Itu pembaca yang baik dan selalu menyisihkan uang jajannya untuk beli buku. Komik. Ya, diantaranya komik. Sementara masih komik gitu, karena masih SD. Komik. Cerita bergambar. Itu. Ya, ini capaian luar biasa menurut saya. Ada penghargaan yang bahkan ini bisa jadi satu cerita tersendiri kalau kita melihatnya gitu lah, melihat peristiwa ini. Ada seorang ibu penulis yang kemudian memberikan kesempatan kepada anaknya untuk terlibat membuat ilustrasi di bukunya gitu kan. Ini jadi cerpen tersendiri kalau kita yang melihat. Itu. Perlu apa lagi? Ya, buku ini
sedang dalam proses cetak kedua, karena cetakan pertama habis dan penulisnya sedang melakukan penilikan kembali terhadap beberapa kesalahan cetak, kesalahan tulis, dan mungkin pilihan huruf, layout, dan lain-lain. Semoga di cetakan kedua akan bisa dinikmati lebih baik lagi gitu ya teman-teman. Semoga buku ini bisa menjadi abadi dalam pikiran kita. Ini buku yang berharga karena setiap karya pastilah memiliki momentum, memiliki riwayat dan takdirnya sendiri, dan takdir pada buku ini dipertemukan dengan kita gitu. Semoga Teh Ratna Ayu selalu sehat, selalu produktif, selalu semangat, dan saya dengar juga sedang menyiapkan buku berikutnya setelah ini. Semoga selalu diberikan kekuatan. Terima kasih. Insya Allah kita akan bertemu kembali di Ngopi Rabu Malam ke 123 Rabu depan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.